Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3651. Smith tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya, "Lalu apa maksudmu? Anakku masih menunggu bantuan." Melihat dia sangat gugup, Rutgers buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, jangan terlalu sensitif, dan jangan terlalu gugup. Anakmu bisa minum dosis normal, dan hanya butuh 1 obat sehari, dan 4 kotak sudah cukup. Dia bisa meminumnya selama sebulan." Saat dia mengatakan itu, Rutgers menepuk bahu Smith, dan berkata, "Dengan kemampuan kita di bidang farmasi, kita mungkin bisa mencapai peniruan lengkap dalam waktu 1 bulan. Saya akan mengirim 100 kotak ke rumahmu." Smith segera berteriak dengan emosional, "Tidak. Bagaimana jika Anda tidak berhasil dalam sebulan? Apakah saya harus terus melihat anak saya menunggu mati? Saya tidak peduli dengan hal lain. Saya ingin 10 kotak. Saya tidak bisa pergi Hanai dengan 1 kotak." Kemudian, Smith berkata lagi, "Jangan berpikir saya tidak mengerti farmasi. Saya juga sangat ingin mengetahui apa formula yang ada dalam obat ini. Tidak perlu banyak obat sebagai sampel. Asalkan masing-masing tim percobaan dapat membagi 2 atau 3 pil, itu akan baik-baik saja. Cukup untuk melakukan percobaan dalam waktu yang lama. 10 kotak berisi 70. Sudah cukup untuk Anda gunakan." Rutgers menghela napas tak berdaya, dan berkata kepada Smith dengan suara rendah, "Pikirkan, sejak Mayo Center merilis semua informasi tentang perawatan putra Anda, betapa bersemangatnya pasien kanker di seluruh dunia. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ada begitu banyak pasien kanker di antara para tokoh politik di Gedung Putih, yang kerabat dan teman-temannya memiliki 1 atau 2 pasien kanker. Mereka semua menantikan kedatangan obat-obatan ini. Ini adalah hasil kerja keras saya memberikan 4 kotak obat untuk putra Anda." Smith tiba-tiba tampak tertegun. Dia sudah mengerti arti kata-kata Rogers, dan juga mudah untuk dipahami. Seperti yang dikatakannya, kerabat dan teman siapa yang masih memiliki 1 atau 2 pasien kanker. Jika itu kerabat jauh, tidak apa-apa. Tetapi jika itu adalah kerabat dekat, siapa yang tidak ingin menyelamatkan mereka dengan sekuat tenaga seperti dirinya? Sekarang 20 kotak pil pemulihan Jiuxuan ini mungkin adalah harapan terbesar mereka. Memikirkan hal ini, Smith hanya bisa berkompromi, dan berkata kepada Rutgers, "Anda harus mendesak mereka untuk memecahkan obat ini secepat mungkin." "Jangan khawatir." Rutgers mengangguk dan berkata, "Saya sekarang mengawasi langsung masalah ini. Mulai sekarang, semua energi saya akan dicurahkan untuk masalah ini." Smith mengangguk, mengambil pil pemulihan Jiuxuan dari tubuhnya, dan berkata, "Ini 16 kotak untukmu. Aku membawa sisanya ke rumah sakit untuk anakku." Rutgers menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Smith, utusan khusus Gedung Putih berpesan, semua tim yang mengembangkan obat ini dan semua pasien yang perlu dirawat dengan obat ini harus dipusatkan dan diawasi oleh militer." Saat dia berbicara, Rogers melanjutkan, "Dengan kata lain, Anda harus membawa putra Anda ke laboratorium yang disediakan oleh militer. Obat-obatan ini akan dijaga ketat oleh militer. Obat-obatan ini akan diberikan oleh dokter yang ditunjuk oleh militer, termasuk memberinya untuk anakmu." Smith tertegun dan bertanya, "Apakah ini sangat ketat?" "Belum semuanya," Rutgers berkata lagi. "Ketika putra Anda menggunakan obat ini sebelumnya, Gedung Putih tidak mengetahuinya. Mereka tidak dapat mengumpulkan kotoran putra Anda tepat waktu. Mulai sekarang, semua pasien yang meminum obat itu, semua kotorannya akan dikumpulkan oleh militer dan tidak bocor. Dan semua ini akan dikontrol secara ketat sesuai dengan tingkat keamanan hayati tertinggi." Kemudian, Rogers berbisik di telinganya, "Anda juga tahu tidak ada obat yang dapat diserap sepenuhnya oleh tubuh manusia. Jika kotoran mengandung bahan aktif, bocor adalah risikonya. Kita harus mengembalikannya ke Jiuxuan Pharmaceutical sendiri. Berhati-hatilah terhadap obat ini sebelum resmi dirilis di pasar. Jangan sampai negara lain memiliki kesempatan yang sama."
Bab 3652. Tak lama kemudian, semua orang, termasuk Smith, menaiki kendaraan militer menuju laboratorium puncak yang sudah disiapkan. Semua proses diambil alih oleh militer, dan langkah-langkah kontrol ketat diadopsi untuk manajemen. Putra Smith juga dijemput dari Mayo Center dan langsung dikirim ke sini. Selain Jimmy, ada 4 pasien lain yang juga dikirim. Militer membentuk tim medis khusus untuk menangani pengobatan kelima pasien tersebut. Pada saat yang sama, ada juga tim peneliti militer yang melacak dan mencatat semua detail dari 5 pasien setelah minum obat. Yang membuat Smith lega, putranya akhirnya meminum pil pemulihan Jiuxuan yang dibawanya. Keajaiban terus terjadi. Setelah putranya minum obat, semua indikator tubuhnya membaik dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 4 pasien lainnya bernasib lebih baik daripada putra Smith, karena tidak ada dari mereka yang pernah meminum pil pemulihan Jiuxuan sebelumnya. Mereka dapat dengan jelas merasakan efek obat yang tak tertandingi segera setelah meminumnya. Semua data yang relevan membuat para peneliti ilmiah di sini sangat bersemangat. Mereka menyaksikan sendiri kekuatan pil pemulihan Jiuxuan, yang membuat mereka bersemangat untuk menaklukkan obat ini. Beberapa tim mulai melakukan penelitian mendalam tentang pil pemulihan Jiuxuan pada saat yang bersamaan. Di dunia ini, hampir semua pakar farmasi terkemuka dan peralatan terkait terkonsentrasi di sini. Tim yang berbeda menggunakan metode yang berbeda untuk mempelajari ramuan pil pemulihan Jiuxuan, dan segera sampai pada kesimpulan yang sama. Yaitu, pil pemulihan Jiuxuan berasal dari bahan tumbuhan alami murni, bukan hormon yang disintesis secara artifisial atau produk kimia baru. Semua orang sangat terkejut dengan kesimpulan ini, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa bahan tumbuhan alami yang murni dapat memberikan efek yang begitu dahsyat terhadap penyakit kanker. Tapi saat ini, hasil penelitian mereka tentang pil pemulihan Jiuxuan sangat anti-ilmiah. Dalam pandangan mereka, untuk mengobati kanker, perlu dikembangkan obat kimia dengan komponen yang sangat kompleks. Ternyata memang ada obat anti kanker alami pada kanker yaitu Paclitaxel. Meskipun diekstraksi dari pohon yew, namun harus disuling dan dipekatkan dengan cara kimiawi. Dibutuhkan hampir 30 kati kulit pohon yew untuk mengekstraksi 1 gram zat yang efektif. Apalagi jika pasien langsung menggerogoti 30 kati kulit kayu yew, pasti percuma. Sampai batas tertentu, pengobatan obat anti kanker seperti membuat bom atom, bahan radioaktif harus dipekatkan pada rasio tertentu sebelum berhasil. Tidak mungkin zat radioaktif dengan konsentrasi tinggi seperti itu ada di alam. Satu-satunya kemungkinan adalah memurnikan dan memusatkannya secara terus-menerus melalui sentrifugal, dan hanya dapat digunakan setelah mencapai konsentrasi tingkat senjata. Namun, ketika mereka menemukan bahwa pil pemulihan Jiuxuan berbahan dasar tumbuhan alami murni, itu memberi mereka perasaan bahwa seseorang menggunakan seikat bunga dan tumbuhan untuk membuat bom atom yang setara dengan 200.000 ton TNT. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, semuanya akan terdengar seperti dongeng. Bab 3653. Kali ini, para ahli top itu benar-benar bingung. Mereka bahkan berspekulasi apakah ramuan tumbuhan alami ini akan mengalami semacam reaksi kimia dalam tubuh pasien di luar jangkauan yang diketahui. Akibatnya, tim-tim ini dengan cepat memulai penelitian dan pengembangan secara terbalik. Mereka menandai semua bahan mentah yang dianalisis, lalu membeli banyak bahan mentah secepat mungkin dan mengirimkannya ke laboratorium. Kemudian, ada berbagai percobaan. Karena mereka memang memiliki dasar penelitian ilmiah yang kuat, dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, salah satu tim telah menemukan formula yang hampir sama dengan pil pemulihan Jiuxuan. Begitu kabar itu terdengar, seluruh laboratorium menjadi sangat gembira. Rutgers segera meminta tim untuk memberikan obat yang dikembangkan secara terbalik kepada pasien untuk diuji. Awalnya, mereka setidaknya harus mencoba dosis mematikan obat ini pada tikus terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah akan ada reaksi yang merugikan. Tetapi waktunya mendesak, dan semua obat ini adalah bahan alami, dan efek di sekitarnya sangat dapat dikendalikan. Rutgers memutuskan tanpa ragu untuk memulai uji klinis secara langsung pada pasien. Kerumunan mengumpulkan 5 pasien, termasuk putra Smith,
dan memberi mereka makan secara intensif. Smith juga sangat bersemangat untuk berpartisipasi di dalamnya. Saat ini dia, seperti dokter lainnya, sangat bersemangat dan penuh percaya diri. Lagi pula, menurut pendapat mereka, jika mereka dapat mencapai bahan dan proporsi obat yang hampir sama, dapat dikatakan bahwa mereka telah sepenuhnya meniru hal yang sama. Bahannya sama, takarannya sama, dan perbandingannya sama, jadi efeknya pasti sama. Melihat kelima pasien telah menggunakan obat yang diproduksi percobaan, Rutgers berkata kepada Smith dengan percaya diri, bersemangat, dan sekaligus kesal, "Saya beritahu Anda. Benda ini seperti jet tempur Soviet MiG-25. Sebelum memisahkannya, Anda tidak tahu bagaimana Soviet mampu menggerakkan jet tempur hingga 3 kali kecepatan suara dan lebih cepat dari rudal. Anda bahkan berpikir di satu titik, apakah mereka menguasai semacam materi baru yang berubah, bahkan materi asing. Namun, ketika benar-benar mendapatkan MiG-25 dan membongkarnya, Anda tidak menyadari ada apa dengan material baru. Hanya ada banyak baja tahan karat, tanpa konten teknis apapun." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan senyum sarkastik, "Obat dari China ini seperti MiG-25. Saya pikir akan ada beberapa bahan kimia yang rumit di dalamnya, tetapi tidak menggambarkan itu semua bahan tumbuhan alami. Saya telah berpartisipasi di dalamnya sepanjang hidup saya. Banyak penelitian dan pengembangan terbalik, dan ini adalah pertama kalinya dikembangkan dengan sangat cepat. Sangat menarik, nyatanya. Tidak sulit untuk mengembangkan obat secara terbalik. Sama seperti banyaknya obat kanker khusus, perusahaan farmasi kecil di India dapat dengan mudah menirunya. Dan hampir tidak ada perbedaan dalam kemanjurannya. Sebab, untuk obat-obatan kimia, selama rumus molekulnya dikuasai, dan metode sintesisnya dikembangkan secara terbalik, selama benda yang dihasilkan memiliki rumus molekul yang sama, tidak akan pernah ada masalah. Ini seperti seseorang menggunakan elektrolisis udara untuk membuat hidrogen, dan seseorang menggunakan aluminium dan asam untuk membuat hidrogen. Meskipun metodenya sangat berbeda, hidrogen yang dihasilkan berdasarkan rumus molekul adalah H2. Tidak akan pernah ada perbedaan hidrogen yang dibuat dengan dua metode ini. Karena obat umum sangat sederhana, alasan mendasar negara selain India tidak menyalinnya adalah karena setiap orang harus mematuhi aturan paten internasional. Kecuali India, tidak ada negara yang akan mengizinkan obat generik yang melanggar paten untuk dipasarkan. Oleh karena itu, bahkan obat generik India sendiri secara teori hanya dapat dijual di India. Dan pasien di negara lain hanya dapat membebankan biaya melalui saluran khusus yang agak abu-abu. Meskipun beberapa obat kampo tidak memiliki bahan kimia khusus, bahan botaninya jelas di depan peralatan analisis profesional. Sehingga tidak dapat menahan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh orang lain. Cara untuk melindungi obat kampo agar tidak terbalik adalah dengan segera mendaftarkan hak paten. Namun yang diderita Tiongkok adalah banyak obat kampo yang diturunkan dari pengobatan tradisional klasik. Sebelum masyarakat Tiongkok sendiri mengetahui tentang pendaftaran paten, mereka didahului oleh Jepang dan Korea Selatan. Bab 3654. Justru karena sangat mudah untuk dibalik, sehingga para peneliti ini dapat misapil pemulihan Jiuxuan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat ini, Smith menyentuh dagunya dan berkata, "Saya telah menangani obat-obatan selama sebagian hidup saya di FDA. Saya tidak mengerti, jika itu hanya bahan tumbuhan, bagaimana bisa memiliki efek yang begitu baik?" Rutgers mengangkat bahunya, merentangkan tangannya dan berkata, "Maka hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya perlu mengetahui proses pembuatannya dan efek sebenarnya, bukan prinsip sebenarnya. Banyak hal di dunia ini yang kacau. Jika Anda tidak mengerti prinsipnya, seperti metafisika yang sering dikatakan orang Timur, Anda tidak mengerti sama sekali." Saat ini, pasien kelima sudah minum obat selama 2 menit. Sekelompok besar dokter mengelilingi mereka, terus menyatukan berbagai indikator fisik mereka. Lalu mereka terus menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah minum obat. Namun, 2 menit kemudian, meskipun tekanan darah, detak jantung, dan indikator lainnya sedikit meningkat,
dan pasien sendiri dapat merasakan kekuatan tertentu, indikator tumor mereka tidak mengalami perubahan yang berarti. Artinya, ketika obat-obatan ini masuk ke perut pasien, selain membuat pasien merasakan peningkatan tertentu dalam kekuatan fisik, mereka sama sekali tidak memiliki efek terapeutik pada kanker. Ini sama sekali berbeda dengan kemarin ketika mereka meminum pil pemulihan Jiuxuan asli. Kemarin, semua dokter ini menyaksikan perubahan nyata pada tumor di tubuh mereka. Tapi hari ini, mereka tidak menangkap apa-apa. Setelah menunggu selama 10 menit, tidak ada kemajuan. Dan Rogers tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada yang salah dengan obat yang kita balikkan? Apakah ada perbedaan bahan dan formula? Tidak, penanggung jawab tim yang pertama kali merekayasa ulang obat ini berkata dengan sangat serius. Kami bahkan telah mencapai presisi hingga tingkat mikrogram dan tingkat molekuler. Dan kami telah mencapai tingkat mana tidak ada perbedaan yang terlihat sama sekali. Ini bertahan sama. Kepala tim lain juga setuju. Mengatakan bahwa mereka juga telah melakukan penelitian tentang pengobatan yang direkayasa ulang. Dan membandingkannya dengan pil pemulihan Jiuxuan. Dan mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun. Namun, sangat tidak dapat dipercaya bahwa pasien mengambil hal yang sama tanpa efek terapeutik. Setengah jam kemudian, kelima pasien tersebut masih belum menemukan efek pengobatan apapun. Rutgers kecewa dan berkata, berikan pasien pil pemulihan Jiuxuan. Para dokter segera mulai beralih ke pil kedua Jiuxuan Zhao Zhao untuk pasien. Tamparan di wajah segera muncul. Ketika semua pasien meminum pil pemulihan Jiuxuan asli, indikator terkait kanker kembali dioptimalkan secara signifikan. Ini membuktikan bahwa meminum pil pemulihan Jiuxuan akan segera memberikan efek terapeutik yang pasti pada tumor. Ini membuat banyak orang semakin bingung. Rogers mengumpat dengan marah. Tidak bisa dipercaya. Ibaratnya, orang Cina membuat pizza dengan bahan gandum, keju, sayuran, jamur, dan saus tomat. Alhasil, pizza bisa mengenyangkan perut dan juga menyembuhkan kanker. Kita menggunakan gandum yang sama, keju yang sama, sayuran yang sama, jamur yang sama, dan saus tomat yang sama. Lalu menggunakan resep yang sama untuk membuat pizza yang sama bertahan. Kecuali isiannya, yang lain kentut tidak berguna. Sialan, tidak ilmiah. Bab 3655. Karena obat uji gagal, seluruh laboratorium tiba-tiba putus asa. Alasan keputusasaan mereka bukanlah karena mereka tidak dapat meniru pil pemulihan Jiuxuan, tetapi karena mereka sudah menirunya satu persatu, tetapi hasilnya sangat berbeda. Ini tiba-tiba membuat semua orang jatuh ke jalan buntu. Jika tidak ada gunanya meniru persis sama, lalu apa yang harus dilakukan agar bermanfaat? Rutgers juga benar-benar tercengang. Dia mondar-mandir dengan pil imitasi. Dia bergumam. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa saya lakukan selanjutnya? Buat persis sama jika tidak berhasil. Haruskah kita coba ke arah yang berbeda? Beberapa ahli farmasi juga penuh frustrasi. Mereka telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Dan mereka tidak pernah menemukan hal yang luar biasa seperti itu. Smith berpikir sejenak, memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Rutgers. Mungkinkah Jiuxuan Pharmaceutical memiliki proses yang berbeda dalam proses persiapannya? Rutgers menyentuh dahinya dan bertanya, apa maksudmu? Smith berkata, misalnya, apakah direbus dan kemudian dikeringkan dengan udara, atau dipanggang, atau dijemur selama 7 hingga 49 hari? Rutgers bertanya bingung, mengapa 7 hari atau 49 hari? Logika macam apa ini? Smith berkata, saya juga tidak tahu. Putri saya menonton versi bahasa Inggris dari Perjalanan ke Barat, sebuah cerita mitologi Tiongkok, di mana yang abadi menyempurnakan ramuannya, biasanya menggunakan angka kuadrat. Seperti 7 kali 7, 49 9 kali 9, 81. Rutgers berkata dengan canggung, bukankah ini terlalu keras? Smith berkata dengan serius, masalah ini telah menjadi sangat metafisik sekarang. Kita harus memikirkan apakah ada sesuatu yang metafisik yang belum kita perhatikan. Saat dia mengatakan itu, Smith melanjutkan, ngomong-ngomong,
Saya dengar pengobatan tradisional Tiongkok juga memiliki banyak kekhususan. Seperti berapa banyak air yang harus ditambahkan, berapa lama memasak, apakah memasak dengan api besar atau kecil, hasilnya berbeda. Smith memikirkan sesuatu, dan buru-buru menambahkan, ngomong-ngomong, juga dikatakan dalam perjalanan ke barat bahwa terkadang Anda perlu menggunakan air tanpa akar untuk membuat ramuan. Jika menggunakan air lain, Anda tidak dapat mencapai efek obat yang diinginkan. Rutgers menggosok pelipisnya dan bertanya kepadanya, apa air tanpa akar ini? Smith berkata, apa yang disebut air tanpa akar dijelaskan dalam perjalanan ke barat sebagai air hujan yang jatuh dari langit. Karena hujan datang dari langit, itu disebut air tanpa akar. Rutgers hampir pingsan, dan berseru, dari manapun air itu berasal, bukankah semuanya H2O? Mengapa air hujan lebih baik dari air lainnya? Bukankah air hujan juga berubah dari uap air yang menguap dari lautan? Smith merentangkan tangannya dan berkata, jadi ini adalah metafisika. Jika memiliki dasar ilmiah, itu adalah sains. Karena tidak ada dasar ilmiah maka disebut metafisika. Rutgers bertanya kepadanya, jadi maksud Anda, selanjutnya kita harus meminta tim yang berbeda mencoba menyiapkan formula ini dengan cara yang berbeda. Misalnya, siapa yang memasak dengan api besar, siapa yang memasak dengan api kecil, siapa yang menggunakan pengeringan udara alami, siapa yang menggunakan suhu tinggi untuk panggang. Lalu minta mereka mencoba air yang berbeda. Misalnya, siapa yang menggunakan air hujan dari langit, siapa yang menggunakan air sumur bawah tanah, dan siapa yang menggunakan air salju dari pegunungan yang tertutup salju. Bab 3656. Smith berkata dengan malu-malu, saya tahu, ini kedengarannya aneh. Tetapi saya benar-benar berpikir tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Gedung Putih telah melakukan pertempuran besar bagi kita. Kita tidak dapat mengumumkannya dalam waktu kurang dari sehari bahwa ini gagal, kan? Kalau begitu, di mata Gedung Putih, apa perbedaan antara semua orang dan sampah? Rutgers ingin menangis, tetapi berkata, Smith, kita semua ilmuwan. Kalau kita meminta para ilmuwan melakukan hal-hal metafisik seperti itu, mereka tidak profesional. Smith berkata, tidak mungkin. Gigit saja dan lakukan. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang peneliti ilmiah berwajah Asia memberanikan diri untuk mengatakan, Tuan Rutgers, saya menyarankan sebaiknya kita pergi ke Aurus Hill untuk penyelidikan lapangan. Bawa sejumlah sampel lingkungan untuk penelitian, seperti kualitas udara di sana, tanah, air permukaan, curah hujan, dan lainnya. Melihat wajahnya yang Asia, Rogers bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu orang Cina? Bukan, saya orang Jepang. Rutgers bertanya lagi, apakah menurut Anda begitu merepotkan pergi ke daerah setempat? Pria itu menjawab dengan wajah serius. Sebelum saya berimigrasi ke Amerika Serikat, saya melakukan penelitian dan pengembangan mikroorganisme di Jepang selama bertahun-tahun. Pada saat itu, ekonomi Jepang sedang naik daun, dan semua lapisan masyarakat meniru produk unggulan dari luar negeri. Selain mobil, optik, baja, obat-obatan, dan bahkan pembuatan anggur. Kemudian, pria itu melanjutkan penjelasannya. Saat itu, banyak penyulingan di Jepang mempercayakan kami untuk membantu mereka merekayasa ulang whisky Eropa dan Amerika dan Multai China, dan kemudian menirunya. Whisky barat sangat sederhana, dan kami membuat terobosan. Tidak butuh waktu lama bagi whisky Jepang untuk mengungguli whisky biru. Kualitas dan rasanya melebihi produk Eropa, dan memenangkan pangsa pasar yang besar. Tetapi hanya Multai China yang tidak dapat ditiru. Rutgers bertanya kepadanya, mengapa? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Multai? Ini benar-benar istimewa. Peneliti Jepang menjelaskan. Kami menggunakan metode yang sama untuk merekayasa balik Multai, dan menemukan bahwa rasanya selalu jauh lebih buruk. Belakangan kami mengetahui bahwa ada banyak kilang anggur di Tiongkok yang mencoba meniru Multai, tetapi semuanya gagal. Alasannya sangat misterius. Pengerjaan yang sama, bahan yang sama, dan formula yang sama hanya tersedia di Multai.
Untuk dapat menghasilkan minuman keras Mautai semacam itu, meninggalkan tempat itu, tidak peduli seberapa banyak meniru, masih kekurangan sedikit jiwa. Rutgers buru-buru bertanya, apakah kamu akhirnya menemukan di mana masalahnya? Saya menemukannya, pihak lain menjelaskan. Kami kemudian dengan hati-hati mempelajari flora mikroba dalam proses pembuatan bir anggur, dan menemukan bahwa itu karena ragi yang kami gunakan selalu memiliki perbedaan mikroorganisme tertentu dari ragi lokal di Mautai. Bahkan jika kami dengan diam-diam mengekstraksi koji dari Mautai dan membawanya kembali ke Jepang untuk dibudidayakan, itu tetap tidak akan berhasil. Setelah jeda, pihak lain melanjutkan. Kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Mautai murni hanya dapat diseduh di Mautai, di lingkungan mereka yang sangat unik, di mana iklim, ketinggian, kelembapan, dan sumber daya air lokal memainkan peran yang sangat halus dan peran yang sangat penting. Begitu, Rogers mengertakkan gigi, dan berkata, sepertinya memang ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Rutgers bertanya kepadanya dengan penuh penghargaan, siapa nama Anda? Di perusahaan mana Anda bekerja? Pihak lain buru-buru membungkuk kegirangan, dan berkata, nama saya Sunpei Nakamura. Sebelum saya berimigrasi ke Amerika Serikat, saya bekerja di National Research Institute. Kemudian, saya pindah ke Kobayashi Pharmaceutical di penelitian dan pengembangan obat-obatan mikroba. Sekarang saya bekerja di Johnson & Johnson. Suatu kehormatan besar dapat berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan obat ajaib ini. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kobayashi Pharmaceutical, Rutgers bertanya dengan heran. Kobayashi Pharmaceutical yang diakuisisi oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Ya, Sunpei Nakamura segera mengangguk. Kemudian, Kobayashi Pharmaceutical melepaskan obat mikroba dan sepenuhnya berubah menjadi obat resep Cina. Jadi saya keluar. Oke, Rutgers mengangguk, dan berkata, dalam hal ini, Anda harus membentuk tim dan segera pergi ke China untuk melakukan penyelidikan dan penelitian. Lihat lokasi pabrik Jiuxuan Pharmaceutical. Apa istimewanya? Ngomong-ngomong, saya juga akan mencoba pil pemulihan Jiuxuan secara lokal untuk melihat apakah itu akan berhasil. Bab 3657. Mendengar bahwa Rutgers memintanya memimpin tim ke China untuk penyelidikan dan penelitian, Sunpei Nakamura sangat bersemangat. Dia setuju hampir tanpa ragu, berdiri tegak seperti seorang prajurit, lalu membungkuk dan berkata, Tuan Rogers, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas. Rogers sangat puas dengan sikap Sunpei Nakamura, dan berkata, saat kamu tiba di China, kamu harus memberiku semua detailnya, dan jangan melepaskan petunjuk apapun. Sunpei mengangguk beberapa kali, dan berkata tanpa ragu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sunpei Nakamura telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah bekerja sangat keras, karena dia orang Asia, dia tidak pernah mendapat banyak perhatian di tim yang didominasi oleh orang Eropa dan Amerika. Dia tidak pernah diberi kesempatan promosi yang baik. Seiring bertambahnya usia, Sunpei mulai mengkhawatirkan masa depannya dalam 2 tahun terakhir. Penghasilannya saat ini tidak terlalu banyak di Amerika Serikat, tetapi memang banyak yang bisa dikatakan kurang. Namun karena istrinya adalah wanita Jepang yang sangat tradisional, pekerjaannya sehari-hari adalah mengurus suami dan anak-anaknya di rumah, sehingga dia harus menanggung sendiri semua biaya seluruh keluarga. Sunpei Nakamura memiliki 3 anak, yang tertua akan kuliah, dan 2 yang lebih muda sedang belajar di sekolah menengah. Tetapi karena anak-anak tersebut berimigrasi setengah jalan, kemampuan bahasa Inggris mereka tidak baik. Di sekolah-sekolah Amerika, nilai mereka rendah dan dapat dianggap sedang, terutama putra sulungnya yang sebentar lagi akan masuk perguruan tinggi, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa perguruan tinggi. Sehingga semua biaya untuk kuliah di masa depan akan memakan biaya setidaknya 30.000 hingga 40.000 dolar AS setahun. Ditambah dengan hipotek, kredit mobil, pajak properti, dan pengeluaran lainnya, tekanan pada Sunpei semakin meningkat. Oleh karena itu, Sunpei yang telah melewati usia parubaya, kini hanya berpikir untuk mendaki lagi. Paling tidak,
Itu harus memungkinkan istri dan anak-anak untuk dengan mudah menghadapi kehidupan dan studi mereka di masa depan tanpa teraniaya. Karena itu, ketika dia mendengar percakapan antara Rutgers dan Smith barusan, dia menawarkan diri untuk berdiri dan memenangkan hati Rutgers dengan beberapa komentar. Rogers memang sangat puas dengannya, dan berkata, kebiasaan budaya Jepang Anda semuanya lahir dari Tiongkok. Saya yakin Anda bisa lebih dekat dengan esensi inti dari Jiuxuan Pharmaceutical daripada semua orang di sini. Dan Anda memiliki wajah oriental. Setelah tiba di China, akan lebih aman daripada yang lain. Anda tidak boleh mengecewakan saya. Setelah tiba di China, jika memiliki kebutuhan, katana saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Baik, Tuan Rogers, Sun Pei berkata dengan semangat. Kalau begitu saya akan mulai bersiap dan berangkat secepat mungkin. Rogers mengangguk dan berkata kepada yang lain, siapapun dari kalian, selama Anda dipilih oleh Sun Pei Nakamura, Anda harus mematuhi pengaturannya dan mengirim tanpa syarat. Dia adalah kapten gugus tugas ini dan satu-satunya komandan tertinggi. Tidak ada yang berani keberatan. Mereka semua mengangguk setuju. Sun Pei segera mulai memilih anggota timnya. Sementara dia aktif mempersiapkan perjalanannya ke China, kepala militer di sini sudah melaporkan keputusan Rutgers ke Gedung Putih. Setelah Gedung Putih mengetahui bahwa penelitian dan pengembangan terbalik mengalami beberapa kesulitan, segera menginstruksikan Chia untuk segera mengirim agen ke Aorus Hill untuk mencoba mendapatkan seluruh formula pil pemulihan langsung dari Jiuxuan Pharmaceutical. Bagi mereka, obat ini sangat penting. Semua harapan tidak dapat diletakkan di jalan penelitian dan pengembangan terbalik. Pada saat yang sama, di Aorus Hill, China, popularitas berita pil pemulihan Jiuxuan tetap tinggi di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya membuat Jiuxuan Pharmaceutical terkenal, namun juga membuat volume penjualan pil perut Jiuxuan melonjak pesat. Pasien yang belum pernah menggunakan pil perut Jiuxuan sebelumnya, memilih pil perut Jiuxuan atas inisiatif mereka sendiri karena terobosan besar pil pemulihan. Dan pil perut Jiuxuan, dengan mengandalkan efek obatnya yang kuat, membuat pasien ini semakin mengagumi Jiuxuan Pharmaceutical. Memanfaatkan momentum ini, Liam memulai pekerjaan publisitas tablet hati dan puyar penopang hidup. Bab 3658. Ketika dunia luar mengetahui bahwa Jiuxuan Pharmaceutical memiliki obat baru dan produk perawatan kesehatan baru yang masuk ke pasar, hampir semua orang menunggu rilis resmi kedua produk ini. Karena dalam pandangan mereka, Jiuxuan Pharmaceutical bahkan dapat mengembangkan obat kanker tertentu, dan pil perut Jiuxuan sendiri sangat mudah digunakan, sehingga level produk lain tentu saja tidak akan jauh tertinggal, bahkan mungkin termasuk yang terbaik. Beberapa pabrik Jiuxuan Pharmaceutical di China dan Jepang berjalan dengan kapasitas penuh. Menurut rencana Liam, tablet hati Jiuxuan dan puyar penopang hidup akan secara resmi diluncurkan dalam skala global dalam sebulan. Pekerjaan seluruh Jiuxuan Pharmaceutical berjalan lancar, tetapi Liam mencium bau aneh. Sejak berita pil pemulihan Jiuxuan keluar, dia menemukan bahwa ada lebih banyak orang dari segala jenis di dekat pabrik Jiuxuan Pharmaceutical. Kebanyakan dari mereka adalah wartawan. Mereka semua ingin mewawancarai Liam dan menanyakan informasi lebih lanjut tentang pil pemulihan Jiuxuan. Liam sudah terbiasa. Selain itu, ada banyak pasien dan anggota keluarga mereka. Mereka semua ingin membeli beberapa pil pemulihan Jiuxuan. Meskipun Satpam dengan sabar menjelaskan bahwa pil pemulihan belum ada di pasaran, mereka tetap tidak mau pergi. Tapi ini tidak membuat Liam merasa ada yang aneh. Apa yang sebenarnya membuat Liam menyadari ketidaknormalan itu adalah sejak kemarin, ada banyak orang yang tidak diketahui asalnya di dekat pabrik. Banyak satpam dan karyawan melaporkan bahwa ada lebih banyak orang berpakaian turis di sekitar pabrik, dan banyak kendaraan dari berbagai jenis diparkir di pinggir jalan sekitar pabrik. Dan staf pengatur lalu lintas tidak dapat mengusir mereka meskipun mereka menempelkan stiker. Selain itu, ada beberapa orang linglung membagikan selebaran di dekat pabrik. Bahkan ada yang bersembunyi beberapa kilometer jauhnya dan menerbangkan drone di atas Jiuxuan Pharmaceutical untuk mengambil gambar. Setelah menerima umpan balik ini, Liam merasa bahwa farmasi Jiuxuan saat ini tampaknya telah menjadi sasaran banyak orang,
yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Jadi, dia melaporkan berita itu ke Charlie. Masih banyak pil pemulihan Jiuxuan di kantornya, dan dia semakin khawatir seseorang akan melakukan sesuatu terhadap obat-obatan ini. Charlie segera meminta Isaac untuk mengatur sejumlah tentara Istana Wanlong untuk ditempatkan di Jiuxuan Pharmaceutical. Satu-satunya tugas orang-orang ini adalah diam-diam memastikan keamanan kantor Liam. Masalah Ichiro mencuri obat saat itu masih jelas dalam ingatan Charlie. Sekarang popularitas pil pemulihan Jiuxuan telah meroket di seluruh dunia. Sangat penting untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi kembali. Segera setelah dia memberikan instruksi kepada Isaac, Charlie menerima telepon dari Porter. Segera setelah panggilan itu terhubung, Porter berkata dengan hormat di ujung telepon, "Tuan Wade, saya dengar Amerika Serikat saat ini merekayasa ulang pil pemulihan Jiuxuan Anda." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benarkah? Bagaimana kamu tahu?" Porter berkata, "Kami memiliki jaringan intelijen di seluruh Amerika Serikat. Kami memiliki informan di semua lapisan masyarakat. Kebetulan informan saya saat ini berada di salah satu tim penelitian dan pengembangan terbalik." Setelah berbicara, Porter melaporkan apa yang dia dengar kepada Charlie. Setelah mendengar ini, Charlie tidak terkejut dengan pendekatan Amerika Serikat. Ketika dia meminta Liam untuk membawa pil pemulihan Jiuxuan ke Amerika Serikat, dia berharap pihak lain akan melakukan yang terbaik untuk merekayasa balik obat tersebut. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika Amerika Serikat mengosongkan seluruh perbendaharaan nasional untuk mengembangkan pil pemulihan Jiuxuan, mustahil untuk berhasil. Oleh karena itu, alih-alih mengkhawatirkan penelitian dan pengembangan terbalik mereka, Charlie khawatir mereka tidak akan tertipu. Trik ini, selama mereka tertipu, apa yang menunggu mereka adalah jalan buntu yang tak ada habisnya. Namun, yang benar-benar mengejutkan Charlie adalah jaringan intelijen Porter. Dia bertanya kepada Porter, "Saya sedikit penasaran. Mengapa seorang ahli dalam penelitian dan pengembangan farmasi menjadi informan kamu? Mengapa dia berpikir untuk mengungkapkan informasi ini kepada kamu?" Bab 3659. Mendengar pertanyaan Charlie, Porter menjelaskan, "Istana Wanlong kami dulu berada di bidang tentara bayaran, dan pesaing terbesar kami semuanya ada di Amerika Serikat. Jadi kami mendirikan jaringan perdagangan intelijen anonim di Amerika Serikat. Secara teori, siapapun selama memiliki beberapa informasi berharga, dapat mengajukan permohonan untuk menjual prospek di jaringan intelijen kami." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya ingin tahu, bagaimana jaringan perdagangan kamu beroperasi?" Porter melanjutkan, "Pertama-tama, kami menemukan target yang lebih cocok untuk terobosan di antara kelompok elit di berbagai industri di Amerika Serikat. Target tersebut umumnya adalah yang memiliki keinginan uang lebih besar, atau mereka yang kondisi keuangannya muncul. Orang dengan masalah besar, mereka hanya ingin menghasilkan uang. Selama ada kesempatan, mereka tidak akan melepaskannya. Setelah menemukan orang seperti itu, kami akan menghubungi pihak lain secara anonim dan memberitahunya bahwa kami memiliki situs web yang memungkinkan dia untuk menjual informasi tanpa risiko dan menghasilkan banyak uang dengan mudah. Secara umum, setelah mereka mengetahuinya, akan tergoda." Porter menjelaskan lagi, "Setelah mengetahui platform ini, dia dapat menjual informasi apapun kepada kami kapan saja. Jika kebetulan memiliki informasi rahasia di tangannya, dan menurutnya informasi ini dapat ditukar dengan uang, dia akan menjual informasi apapun kepada kami di situs ini. Dalam aplikasi, dia perlu memperkenalkan secara singkat arahan umum informasinya dan informasi yang relevan. Setelah auditor kami akan menyaringnya secara manual berdasarkan konten yang mereka isi. Jika tidak ada informasi berharga untuk kami tidak akan membalas. Sehingga transaksi tidak akan dilanjutkan. Tetapi jika arahan umum intelijen berharga bagi kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak lain dan meminta lebih banyak informasi. Setelah memastikan bahwa informasi tersebut memang yang kami butuhkan, kami akan menegosiasikan harga transaksi dengan pihak lain, kemudian melakukan transaksi intelijen secara online." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana keamanan pihak lain dijamin dalam transaksi seperti itu?"
Jika dia menjual informasi rahasia kepada Anda, dia akan menanggung risiko yang besar. Porter berkata, kami menggunakan metode komunikasi online yang benar-benar anonim. Kami akan melewati tim peretas kami selama proses untuk menghapus semua informasi yang relevan tentang pihak lain. Tidak ada yang dapat menemukannya. Selain itu, kami tidak akan menyelesaikan uang tunai atau mengirim uang kepada mereka. Kami semua menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin untuk berdagang satu sama lain. Komposisi mata uang terenkripsi pada dasarnya adalah string kata sandi, dan string kata sandi ini anonim. Tidak ada yang dapat mengetahui proses peredarannya. Jadi selama kita memberinya rangkaian kata sandi ini, dia dapat menukarnya dengan dolar AS di platform perdagangan, yang sangat menjamin keamanan mereka. Berbicara tentang ini, Porter berkata lagi, informasi ini sampai di saya hari ini adalah karena ahli farmasi merasa pil pemulihan Jiuxuan sangat populer sekarang, dan mungkin ada yang mau membeli informasi tentang itu. Jadi orang ini ada di sini. Aplikasi itu diajukan di situs web, dan orang-orang kami segera melaporkannya kepada saya setelah melihatnya. Akhirnya kami membeli informasi ini dari pihak lain dengan cryptocurrency senilai $500 000. Ketika Charlie mendengar ini, dia mengagumi. Saya selalu berpikir bahwa Istana Wanlong berfokus pada kekuatan dan bukan strategi. Saya tidak menyangka kamu juga gemuk dan kurus. Porter buru-buru berkata, Tuan Wade telah memenangkan hadiah. Kami telah mengoperasikan jaringan intelijen ini selama 3 tahun. Jumlah informasi yang kami peroleh sangat besar. Tetapi sebagian besar informasi tersebut mungkin tidak berguna bagi kami. Bab 3660. Porter berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wade, selain aktif menjual informasi, kami juga sesekali berinisiatif untuk membeli. Misalnya, kami akan mendorong beberapa kata kunci kepada mereka. Ambil contoh pil pemulihan Jiuxuan. Jika kami sangat mengkhawatirkannya, kami akan langsung mengirimkan informasi ke semua informan. Memberi tahu mereka bahwa kami sedang mencari informasi terkait pil pemulihan Jiuxuan. Dengan cara ini, kemungkinan pengumpulan intelijen akan lebih besar. Kalau Anda perlu sesuatu, Anda dapat memberi tahu saya kata-kata kuncinya. Saya dapat meminta penanggung jawab terkait untuk menindaklanjuti secara diam-diam. Atau saya dapat memintanya untuk langsung melepaskan petunjuk untuk konsultasi informasi. Charlie berkata dengan gembira, oke, jaringan informasi ini memang melebihi ekspektasi saya. Hebat, mungkin akan sangat berguna di masa mendatang. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, Porter, kamu dapat meminta orang yang bertanggung jawab untuk terus membantu saya memperhatikan petunjuk lain dari pil pemulihan dan ada juga pil peremajaan. Porter buru-buru bertanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin memperhatikan secara diam-diam, atau berinisiatif untuk berkonsultasi? Charlie berkata, perhatikan saja secara diam-diam. Baik Tuan Wade, Porter berkata dengan hormat, saya akan memberitahu orang yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen nanti, dan melaporkan kepada Anda segera setelah saya mendapat berita. Charlie bersenandung, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana dengan pengawalan bersenjata? Porter menjawab, persiapan para prajurit Istana Wanlong telah selesai. Mulai besok hingga lusa, mereka akan naik kapal satu demi satu untuk menjadi pengawal bersenjata kapal kargo isu shipping. Oke, Charlie berkata dengan puas. Aku di Aurus Hill, menunggu kabar baikmu dari Teluk Aden. Setelah menutup telepon Porter, Charlie segera memanggil Isaac dan Albert ke peternakan anjing Albert. Setelah mereka bertiga bertemu, Charlie langsung ke intinya dan berkata, Porter memberitahu saya bahwa ada banyak tim di Amerika Serikat yang merekayasa ulang pil pemulihan Jiuxuan. Bahkan mengirim tim ke Aurus Hill. Saya tebak mereka pasti tidak hanya memiliki arah penelitian dan pengembangan terbalik, dan mungkin itu akan menggunakan otaknya di Jiuxuan Pharmaceutical. Isaac buru-buru bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Charlie tersenyum dan berkata, jika mereka tinggal di wilayah mereka sendiri dan melakukan penelitian terbalik, saya tidak peduli sama sekali. Saya akan membiarkan mereka melakukan penelitian. Tapi kalau mereka datang seperti lalat dan mendengung di telinga saya harus menyiapkan pemukul lalat. Dengan mengatakan itu,
Charlie memandang Albert dan berkata, Albert, kamu memiliki banyak anak buah, dan mereka ada di semua lapisan masyarakat. Kamu minta mereka mulai memerhatikan bandara dan stasiun kereta cepat hari ini. Di bandara, perhatikan bea cukai untuk melihat yang mana masuk melalui jalur orang asing. Di stasiun kereta cepat, perhatikan gerbang keluar untuk melihat siapa yang membeli tiket dengan paspor. Kapanpun mereka menemukan seseorang dari luar negeri, mereka harus mengambil foto yang jelas. Albert segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saya akan mengaturnya. Tuan Wade, jangan khawatir. Charlie tersenyum sedikit dan berkata kepada Ishak, Ishak, foto-foto yang diambil oleh Albert semuanya akan dikirimkan kepadamu. Kamu minta Istana Wanlong lainnya menyergap setiap orang yang mencurigakan orang yang muncul di dekat Jiuxuan Pharmaceutical. Bandingkan wajah orang-orang yang difoto oleh anak buah Albert. Masukkan mereka di sini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.